Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menulis takdir sendiri dalam pencapresan. Sudah 11 bulan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mengikat kerjasama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Deklarasi koalisi dilakukan saat Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 Agustus 2022 silam. KKIR sudah bisa mengusung paket bakal calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 karena telah memiliki lebih dari 20% kursi DPR. Namun, nyaris 1 tahun membangun koalisi, paket yang akan mereka usung di pemilu 2024 tidak kunjung muncul. Situasi ini tentu saja membuat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak nyaman. Kerisauannya itu tampak secara implisit saat berpidato di puncak perayaan hari lahir ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu 23 Juli 2023. Menurut Gus Muhaimin, peluang dirinya untuk mengikuti kontestasi pemilu presiden 2024 dalam gerbong KKIR akan ditentukan oleh takdir, suratan tangan dari Yang Maha Kuasa. Sulit bagi publik untuk tidak mengatakan bahwa ucapan tersebut sejatinya kritik kepada Prabowo yang juga hadir secara langsung di acara tersebut. Jika merujuk pada poin deklarasi di Sentul, perihal calon presiden dan calon wakil presiden KKIR akan ditentukan secara bersama-sama oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Jelas bahwa kedua ketua umumlah yang menentukan, bukan menyerah kepada takdir sebagai pengambil keputusan. Gus Muhaimin memang pantas risau. Ia pun berhak menyindir Prabowo. Alasannya Muktamar PKB di Bali pada 2019 telah memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam bursa Pilpres 2024. Mandat itu akan sulit ditunaikan kalau Prabowo selalu rekan koalisi malah menggantungnya dalam ketidakpastian. Menteri Pertahanan itu malah kerap tebar pesona dan pamer kebersamaan dengan Erick Thohir yang ramai masuk bursa calon wakil presiden. Hitung-hitungan elektabilitas sepertinya sedang merasuki Prabowo. Lembaga Survei Nasional atau LSN dalam rilis terbaru menyebutkan elektabilitas Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo ialah 19,5% atau yang tertinggi jika dibandingkan dengan 9 kandidat lain yang disurvei pada periode 10-19 Juli 2023. Simak pula Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia atau IPI yang belum lama ini mengumumkan hasil survei periode 20 hingga 24 Juni 2023. Erick Thohir disebut mampu mendongkrak elektabilitas capres sebesar 4% dalam simulasi 3 pasangan calon. Hitung-hitungan lain yang membuat Prabowo tengah melirik Erick ialah karena Menteri BUMN itu juga berpotensi meraup massa dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan Erick merupakan kader Banser NU bersertifikat karena lulus di Klatsar pada 2021 silam. Founder dan CEO Alfara Research Center Hasanuddin Ali mengemukakan data survei yang dilakukan Alfara. Lebih dari 50% warga mengaku dekat dengan NU. Jumlah itu sangat besar dan menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Ketika Prabowo sedang berhitung, angin segar rupanya berhembus ke arah Gus Muhaimin. Ia rupanya masuk 5 daftar teratas calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan seperti yang disampaikan Puan Maharani selaku ketua tim pemenangan Ganjar saat menghadiri Harlah ke-25 PKB. Gus Muhaimin hanya hitungan hari menjamu Puan dengan menu spesial olahan kikil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra di Jakarta. Pertemuan tersebut tampaknya memberi sinyalemen positif. Buktinya, Gus Muhaimin menyebut bahwa Puan suka makanan khas Jombang tersebut. Sehari setelah acara makan kikil, Wasekjen PBB Saiful Huda mengatakan bahwa Puan menawarkan 2 hal kepada Gus Muhaimin. Salah satunya adalah menjadi cawapres Ganjar. Tak bisa dipungkiri,
Gus Muhaimin memang punya basis yang mau tak mau, suka tak suka harus dipertimbangkan oleh Prabowo demi merebut suara di pemilu. Basis Nahdlatul Ulama dan Jawa Timur merupakan ceruk yang tak bisa diabaikan, apalagi Gerindra punya titik lemah di sana. Lain cerita dengan Erik, yang secara akar rumput memang tak punya basis massa, tetapi elektabilitasnya patut menjadi pertimbangan. Prabowo tentunya harus segera memilih, karena mendapat paket lengkap kini menjadi sulit. Bisa-bisa hilang tiket Pilpres lantaran ditinggal rekan koalisi sehingga tak memenuhi presidential threshold. Hitung-hitungan politik memang penting demi menyambut kemenangan. Akan tetapi, apa gunanya mengikat perjanjian kalau untuk dicederai? Apa gunanya menjalin kesepakatan jika ujungnya diingkari? Lebih baik menulis takdir sendiri daripada mengikat diri pada survei yang belum tentu pasti. Selamat malam pemirsa. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang diisi oleh Partai Gerindra dan PKB telah terbentuk selama 11 bulan. Namun sampai saat ini paket Capres-Cawapres dari koalisi ini belum terbentuk. Tentu banyak yang mengira bahwa masing-masing ketua umum parpol yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar akan berpasangan dalam kontestasi Pilpres mendatang. Namun siapa sangka justru akhir-akhir ini Prabowo malah mesra dengan Erick Thohir. Memang secara elektabilitas Erick lebih tinggi dibandingkan dengan Caimin. Namun apakah Prabowo justru lebih memilih Erick dibandingkan dengan Caimin? Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam pada hari ini. Menulis takdir sendiri dalam pencapresan bersama saya Kevin Egan. Dan sudah bersama dengan saya anggota dan redaksi Media Group Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam Mas Arief. Apa kabar Egan? Kabar baik Mas Arief. Mas Arief, kedekatan yang ditunjukkan oleh PDIP dan PKB, lalu kemudian ada juga Golkar yang merapat kepada PDIP, ini semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa belum ada yang pasti sampai saat ini. Koalisi masih bisa berubah-ubah, cawapresnya apalagi juga semua masih berubah-ubah. Bukan begitu Mas Arief? Ya, ini adalah tahap yang sangat-sangat seru ya. Saling goda, saling sandra. Dan kita melihat bahwa untuk menentukan pilihan bukanlah sebuah hal yang mudah ternyata. Karena ada beberapa elemen yang pada akhirnya kita saksikan itu jadi elemen-elemen yang amat menentukan. Elemen apa itu? Elemen pertama adalah komitmen politik. Seperti PKB dengan Gerindra. Pihak PKB merasa bahwa kalau harus sudah diserahkan cawapresnya kepada Caimin, PKB, ya Caimin lah orangnya. Tapi kan kita tahu bahwa ada untuk menjadi cawapres harus ada faktor lain, yakni elektabilitas ya. Yang dimana kalau kita lihat elektabilitas dibandingkan dengan top 3 cawapres yang lainnya, kita tidak pernah melihat nama Muhaimin Iskandar di sana. Lalu ada komitmen-komitmen atau faktor-faktor seperti logistik, electoral insentif, atau mereka bawa massa atau tidak. Dan kalau ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Anies Baswedan, misalnya bagasi masa lalunya bermasalah atau tidak, itu juga merupakan salah satu hal yang pada akhirnya dijadikan pertimbangan oleh bukan saja oleh Prabowo, tapi oleh Ganjar Pranowo, oleh Anies Baswedan dalam proses mencari pasangan ini bukan hal yang mudah. Jadi ini adalah berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang kita akan melihat banyak sekali drama sampai tanggal 19 Oktober sampai 25 November nanti. Jadi dramanya masih akan banyak, masih panjang. Kita masih akan mungkin terkaget-kaget dengan berbagai macam manuver yang dilakukan oleh para politisi itu. Karena tidak ada satupun politisi atau parpol atau koalisi yang ingin kalah. Betul. Tapi Mas Ari, bukankah kemudian sebaiknya penentuan cawapres itu dilakukan secepat mungkin? Iya. Ini kan kita menunggu tanggal nanti bulan Oktober dan November ya. Bukankah memangnya lebih baik itu di cawapres diumumkan sejak awal saja begitu? Ada plus minusnya ya. Kalau kita melakukan pengumuman lebih cepat, mungkin political positioning, konsolidasi elektoral itu bisa dilakukan lebih dahulu. Dan bisa mulai bagi-bagi tugas sesuai dengan kekuatan dan cup of tea mereka masing-masing. Bisa bagi tugas, yang satu pergi kemana, yang satu melakukan lobby terhadap siapa, penguatan konsolidasinya sudah bisa dilakukan. Tetapi kan ternyata tidak seluruh kandidat itu punya posisi yang ideal seperti itu. Buktinya per hari ini 3 capres atau 3 orang yang kita sebut sebagai
capres tidak atau belum mengumumkan. Masing-masing punya handicap mereka sendiri-sendiri untuk menentukan siapa. Karena tahapan saling goda, saling sandra, ini masih menjadi salah satu judul dari bagaimana memilih pasangan. Oke, nah ini kalau dalam kasus PKB, Caimin yang kemudian mulai mendekat begitu dengan PDIP. Menurut Mas Arief, seberapa serius sih sebetulnya PKB ini mempertimbangkan tawaran cawapres itu dari PDIP? Oh iya, apa yang diungkapkan oleh Bu Puan Maharani ya, itu merupakan salah satu kode keras gitu ya, yang kita lihat bahwa 11 bulan Anda sudah menjalin koalisi dengan Gerindra, saya tetap hormati itu, tapi yang namanya politik itu kan merupakan suatu hal yang amat sangat cair, apa saja bisa mungkin terjadi. Dan kalau kita lihat di politik itu kan bukan hanya kesamaan platform, kesamaan ideologi, atau kesamaan tujuan, tapi timing itu juga sangat penting gitu ya. Jadi itulah yang dipahami oleh para politisi kita sekarang, dan ini merupakan salah satu episode yang amat sangat mendidik kita lah ya. Rakyat sudah bisa melihat bagaimana manuver politisi dan parpol dan koalisi itu bergerak untuk melihat kansnya masing-masing untuk mencari kemenangan menuju kemenangannya mereka masing-masing. Dan pada akhirnya apa yang tadi Egan tanyakan, yang saya lihat justru sebaliknya. PDIP misalnya sebuah partai yang sebenarnya memiliki presidential threshold yang sudah cukup untuk melaju sendiri pun masih sangat agresif untuk melakukan berbagai macam komunikasi politik yang sangat-sangat saya bisa bilang aktif ya, dan dinamikanya benar-benar dibikin pace-nya demikian cepat oleh mereka dalam permainan tersebut. Dalam satu hari bertemu dengan Golkar, lalu bertemu dengan PKB, dan itu menunjukkan bahwa mereka dengan sangat aktif, yang besar saja, yang tanpa perlu teman saja bisa melaju dengan presidential threshold mereka yang sudah 20%. Mereka begitu aktif, apalagi koalisi-koalisi yang masih posisinya amat sangat rawan digoyang gitu. Dan ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa drama yang judulnya sekarang adalah saling goda dan saling sandra ini merupakan sebuah hal yang amat sangat seru untuk kita tonton. Oke, kita bahas lanjut nanti di segmen selanjutnya. Mas Arief, jangan kemana-mana, editorial malam akan kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di editorial malam. Pemirsa, kita tampilkan di layar kaca, Anda bisa lihat sendiri, merupakan hasil survei Pilpres simulasi dengan 3 pasangan. Di mana kemudian Prabowo Subianto apabila dipasangkan dengan Erick Thohir, maka mendapatkan elektabilitas sebesar 35,7%. Ganjar Pranowo apabila dipasangkan dengan Sandiaga Uno memiliki elektabilitas 35,1%. Sedangkan Anies Baswedan apabila dipasangkan dengan AHY, maka elektabilitasnya kurang lebih sebesar 20%. Ini adalah sumber dari Indikator Politik Indonesia, survei yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 24 Juni tahun 2023. Nah, apabila kalau Prabowo Subianto dipasangkan dengan Caimin, Muhaimin Iskandar, elektabilitasnya 32,7%. Lebih rendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Erick Thohir dengan elektabilitas mencapai 37,6%. Mas Arief, apakah memang ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dari Prabowo Subianto bahwa ketika ia dipasangkan dengan Caimin, suaranya berdasarkan survei itu lebih rendah begitu kalau ketika dia dipasangkan dengan Erick Thohir? Survei merupakan salah satu indikator, salah satu elemen yang intinya amat sangat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Dan tentunya saja mereka tidak akan mengambil hanya dari satu survei. Dan dari berbagai macam survei, nama Pak Muhaimin memang tidak pernah sekuat nama yang 3 itu ya. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Pak Mahfud. Jadi ini merupakan salah satu pertimbangan nantinya yang pada akhirnya menjadi bagian dari kompromi politik mungkin ya. Karena gini, setiap koalisi
pasti ingin menang. Ya. Dan setiap koalisi saya yakin akan menemukan common platformnya sendiri-sendiri. Dan untuk menemukan common platform itu pasti akan ada pengorbanan, akan ada pengertian, akan ada jiwa kenegarawanan yang muncul, dan akan ada harga yang harus dibayar. Dan itu yang pada akhirnya harus ditemui ya, oleh seluruh pihak yang akan berlaga. Khususnya juga apa yang akan ditemui oleh PKB bersama Pak Muhaimin. Bersama Prabowo. Apakah pada akhirnya mereka akan menyerah dengan elektabilitas yang tetap rendah dan tetap berlaga? Itu merupakan salah satu hal yang mereka akan hadapi. Tapi saya yakin tidak ada satupun kontestan politik yang mau maju dengan keyakinan bahwa mereka akan kalah. Mereka akan melakukan berbagai macam persiapan, berbagai macam strategi untuk menang. Dan saya yakin untuk mencapai kemenangan tersebut akan ada kompromi-kompromi di depan yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah situasi yang paling pas buat mereka. Kalau nantinya akan ada pengorbanan, pasti akan ada harganya. Dan itu semua biasa buat politisi. Apakah Muhaimin mundur jadi cawapres, kemungkinan Anda? Kemungkinan itu terbuka lebar tidak? Sampai tanggal 19 atau 25 November nanti di saat pendaftaran para capres dan cawapres di KPU, kita masih belum bisa melihat. Tetapi di politik ini kan it is the art of possibilities dan juga timing. Jadi kalau saya sekarang melihat apa yang sekarang sedang digulati ya, oleh mereka tentang apa yang pada akhirnya harus diambil keputusannya, saya yakin bahwa apapun yang dihadapi oleh PKB dan Gerindra, mereka sudah siap dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya membuat mereka yakin mereka akan menang dan yakin dengan strategi tersebut. Mas Arief, tapi kan ini kan PKB merupakan partai yang sebetulnya memiliki basis NU yang cukup kuat ya. Betul. Bukankah kemudian ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang paling tidak sangat dipertimbangkan Prabowo ketimbang hanya untuk melihat elektabilitasnya saja. Tidakkah kemudian ini patut diperhitungkan sehingga kemudian seharusnya Caimin menjadi figur yang setidaknya diprioritaskan begitu loh oleh Prabowo Subianto. Sedangkan kan yang saat ini terjadi kan tampaknya Prabowo masih sibuk mencari siapa yang ideal menggantikan menjadi cawapresnya dia, Mas Arief. Bagaimana? Bisa jadi itu jadi satu pertimbangan, tapi juga harus diingat kalau misalnya yang mau diincar adalah Jawa Timur dan lebih spesifik lagi Nahdien, umat NU, Erick Thohir juga sekarang sudah jadi bagian dari NU. Ya. Jadi ini semua merupakan salah satu hal yang pada dasarnya tidak jadi aspek yang terlalu sulit buat memutuskan pada akhirnya nanti. Dua-duanya punya legitimasi membawa nama NU dan menjadi bagian dari NU. Oke, baik Mas Arief, kita jeda kembali. Usai jangan kemana-mana, editorial malam akan kembali. Usai jeda berikut ini. Saya memahami juga bahwa Caimin sudah atau PKB sudah menjalin kerjasama atau koalisi 11 bulan dengan harus ditekankan 11 bulan loh Caimin. Nah, dengan Partai Gerindra, saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau bacapresnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan gak sih Mbak ngomong itu? Ya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nambah lagi nggak Mbak namanya? Itu tadi nanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang. Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek, yang ini baik, yang ini bagus, yang ini api. Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan baca pres PDI Perjuangan Pak Ganjar. Mas Arief, apakah memang tampaknya bagi PKB berpasangan dengan PDIP terlihat lebih menarik dibandingkan dengan pasangan yang sudah berlangsung selama 11 bulan? Harus diingat, PKB dan PDIP itu merupakan partner lama ya. Paling tidak 2014 mereka sudah bersama, begitu juga sampai 2019 sampai sekarang, dan banyak hal yang sudah mereka saling kenal dari sisi personil atau bagaimana misi dan visi politik institusi masing-masing. Tapi yang paling kita lihat tadi dari episode tadi yang Ibu Puan nyatakan,
ini adalah yang saya sebut dengan episode dengan judul saling goda saling sandra ya. Jadi ini merupakan sebuah episode yang amat sangat nikmat untuk kita tonton, dan kita lihat bahwa semua orang berlomba untuk bisa memenangkan mendapati Jawa Timur. Kalau ada yang bilang Jawa adalah kunci, Jawa Timur adalah bagian dari kunci tersebut, dan ini merupakan salah satu ikhtiar semua pihak untuk bisa memenangkan pemilu 2024 dengan mendapatkan suara yang bulat, dan karena ini merupakan sebuah pertarungan yang mungkin akan 2 kali putaran, dan sebisa mungkin bekal mereka di depan itu harus demikian signifikan ya. Jadi apa yang pada akhirnya mereka rintis dari sekarang itu memperlihatkan bahwa strategi demi strategi dari masing-masing koalisi sudah diperlihatkan kepada kita untuk setiap tahapnya, termasuk mencari cawapres mereka masing-masing. Iya, Mas Arief, sebelum kita tutup saya ingin berandai-andai nih Mas Arief. Kalau misalnya memang betul PKB merapat ke PDIP, begitu juga dengan Golkar, lalu nasib Gerindra akan seperti apa? Nah, itu ya, yang episode saling sandra seperti itu, karena itu kan bukan problemnya Gerindra saja gitu ya. Problem dari koalisi yang lain juga seperti itu. Karena memilih cawapres ini kalau buat PKB, bagi mereka ya hanya satu, Muhaimin gitu ya. Kalau Muhaimin mundur, itu pasti ada saja kompromi yang terjadi. Dan kompromi itu harus ada kompensasinya. Dan kompensasinya apa kan mungkin belum dibahas sampai sejauh ini. Tetapi saya yakin cepat atau lambat kita harus sampai kepada titik tersebut. Karena 19 Oktober sampai 25 November adalah jeda, adalah windows untuk kita segera bisa mendaftarkan capres dan cawapres, dan itu tidak dalam waktu yang terlalu lama lagi. Kalau mau ditunda sampai 19 Oktober, tinggal 2 bulan. Kalau sampai mau diumumkan nanti dekat-dekat 25 November, 3 bulan juga, tidak terlalu lama. Tapi tetap timing adalah salah satu hal yang terpenting dalam politik. Tapi kayaknya pada tanggal itulah baru kemudian semuanya serba pasti ya Mas Arief. Ya, Baik Mas Arief, terima kasih telah bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Mas Arief. Pemirsa, kami tutup editorial malam pada hari ini. Saya Kevin Egan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.